Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu, khususnya kelas 8 SMP Dharma Patria Bekasi. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan satu penjelasan materi tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, di mana materi ini merupakan materi yang terakhir yang ada di kelas 8. Mudah-mudahan apa yang ibu akan sampaikan nanti kalian bisa pahami dengan sebaik mungkin, karena seperti biasa setelah pembelajaran maka kalian akan ibu suguhkan soal-soal yang harus kalian jawab nantinya. Baiklah, kita mulai saja penjelasan materi tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Daulah Bani Abbasiyah merupakan salah satu pemerintahan Islam yang mampu mencapai masa kejayaannya. Kekhalifahan ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffat. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa bangsa masih keturunan dari paman Nabi, yakni Abbas bin Abdil Muthalib. Khilafah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, ketika As-Saffat berhasil menaklukkan Khalifah Marwan II, penguasa terakhir Bani Umayyah saat itu. Selama Abbasiyah berkuasa, politik dan struktur pemerintahannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola politik tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang pertama, periode tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut juga dengan periode pengaruh Persia. Periode kedua yakni tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan tahun 447 Hijriah sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan Bani Buaih atau periode Persia kedua. Periode keempat tahun 447 Hijriah sampai atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk atau periode Turki kedua. Periode kelima tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa kekuasaan hanya berada di kota Baghdad dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan ke tentara Mongol. Pada masa pertama inilah Bani Abbas mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Banyak penerjemahan dilakukan besar-besaran pada periode ini, sehingga khasanah keilmuan dan kebudayaan Islam menjadi kuat dan tak tertandingi. Namun, pada periode selanjutnya, kualitas pemerintah dan penguasa mulai menurun, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk melengsarkan Bani Abbas secara perlahan.
Periode pertama ini dimulai dengan dilantiknya As-Saffat menjadi khalifah pada tahun 750 Masehi. Namun pemerintahannya hanya berjalan singkat, yakni hingga tahun 754 Masehi. Kekhalifahan dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah yang satu ini termasuk keras dan kuat dalam menghadapi musuh-musuhnya, seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kaum Khawarij. Pada masa Al-Mansur ini pula, ibu kota yang awalnya bertempat di dekat Kufah dipindah ke Baghdad untuk menstabilitas negara yang baru dibangun tersebut. Banyak program-program yang dimunculkan pada masa Al-Mansur ini. Salah satunya adalah dipilihnya wazir sebagai koordinator departemen. Pada masa ini pula, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya." Dengan begitu, pengertian khalifah menurutnya dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan manusia, bukan pula sebagai pelanjut Nabi sebagaimana Khulafaur Rasyidin. Al-Mansur juga banyak melakukan banyak perluasan wilayah. Jika dasar-dasar Khalifah Abbasiyah terletak pada dua khalifah pertama, maka masa keemasan khilafah ini terjadi pada 7 khalifah sesudahnya, yakni Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian naik terutama dalam bidang pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, pada saat itu Baghdad menjadi pelabuhan yang penting. Khalifah mencapai masa emasnya di masa Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, perkembangan khasanah, keilmuan, dan kebudayaan mencapai puncaknya. Dari kejayaan ini, Harun Ar-Rasyid mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, dan farmasi. Pada masa ini, negara Islam menduduki peringkat terkuat dan tak tertandingi. Bahkan pada masa Al-Ma'mun, didirikanlah sebuah pusat kajian ilmu dan penerjemahan yang bernama Bait Al-Hikmah. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat kajian ilmu. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran. Pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Namun, khalifah setelah 7 khalifah ini mengalami penurunan, baik dari segi kekuasaan dan pengaruh, dan kekuasaan Bani Abbas ini berakhir dengan terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah dan putranya di tangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.